Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareza. Saya dari kelas TRPL 2 C Malam. Di sini saya akan mengerjakan tugas asesmen tengah semester dari mata kuliah pemrograman basis data, praktikum. Baik, kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu tentang faktor pembelian barang. Dan soal yang pertama yaitu buatlah bentuk tabel tidak normal normalized form dari dokumen di atas. Di sini saya sudah membuat tabel yang tidak normal dalam file Excel. Di sini saya sudah membuat normalized form atau UNF, tabel tidak normal, data langsung dari faktor pembelian, belum dinormalisasi. Bentuk tidak normal mengumpulkan semua data yang ada di dalam dokumen ke dalam satu format tabel, termasuk data yang berulang. Di sini terdapat isi filenya yaitu nomor faktur, tanggal jatuh tempo, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, kuanti, harga, jumlah, total faktur. Di sini terdapat nilai ganda yaitu pada kode barang dan nama barang. Di sini A01 dan A02, dan di sini nama barang AC split setengah PK dan AC split 1 PK. Lanjut di soal ke B, yaitu lakukan proses normalisasi dari tahap 1 NF sampai dengan 3 NF. Di sini saya sudah membuat tahap normalisasi dari 1 NF sampai 3 NF, yaitu yang pertama kita akan membahas fish normal form. Syarat untuk memenuhi fish normal form atau 1 NF ini, setiap sel berisi satu nilai atomik atau tidak ada repeating group. Setiap baris unik hapus penggabungan sel total faktur atau nilai ganda. Di sini ada terdapat file yang di dalam tabelnya, yaitu nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, kuanti, dan harga. Yang pertama itu di sini ada nilai ganda yang sebelumnya ada kode barang itu A01 sama A02, dia udah bisa menjadi satu. A01 dan A02. Dan nama barang ini juga terpisah sesuai dengan kode barang yang dipunya. Untuk 2NF, second normal form, untuk syarat ini sudah memenuhi 1 NF dan tidak ada partial dependency, setiap atribut non kunci bergantung penuh pada seluruh primary key composite, pisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Untuk yang pertama itu ada tabel faktur, terdiri dari filenya itu ID faktur sebagai primary key, nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, dan nama supplier. Yang kedua yaitu tabel detail faktur, terdiri dari ID detail sebagai primary key, ID faktur sebagai foreign key, kode barang, nama barang, kuanti, harga, dan jumlah. Lanjut pada tahap 3NF atau trade normal form. Syarat untuk memenuhi 3NF ini adalah sudah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency. Atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lain. Pisahkan supplier dan barang ke tabel tersendiri. Di sini saya sudah membuat 4 tabel yang sudah memenuhi trade normal form. Yang pertama itu tabel supplier. Terdapat ID supply sebagai primary key, kode supplier, nama supplier. Yang kedua itu tabel barang, yaitu ID barang sebagai primary key, kode barang, nama barang, dan harga. Yang ketiga adalah tabel faktur. Terdapat ID faktur sebagai primary key, nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, ID supplier, dan total faktur. Yang keempat adalah tabel detail faktur, yaitu terdapat ID detail sebagai primary key, ID faktur sebagai foreign key, ID barang sebagai foreign key, kuanti, dan jumlah. Lanjut kita tunjukkan relasi tabel dari hasil proses normalisasi yang diperoleh. Di sini saya akan menjelaskan proses relasi antar tabel. Di sini relasi tabel supplier ke tabel faktur. Relasi ini menghubungkan data penyedia barang dengan transaksi pembelian yang dilakukan. Jenis relasinya itu one to many. Penjelasannya adalah satu supplier dapat memiliki banyak faktur pembelian, tetapi satu faktur hanya diterbitkan oleh satu supplier. Yang kedua adalah relasi dari tabel faktur ke tabel detail faktur. Relasi ini menghubungkan identitas utama faktur seperti
tanggal dan nomor faktur dengan rincian item barang yang dibeli di dalam faktur tersebut. Jenis relasinya itu one to many. Satu faktur dapat membuat banyak rincian barang beberapa baris di tabel detail, namun setiap baris detail hanya merujuk pada satu nomor faktur induk. Yang ketiga yaitu relasi antara tabel barang ke tabel detail faktur. Relasi ini menghubungkan data master barang dengan setiap rincian transaksi pada faktur. Jenis relasinya itu one to many. Satu jenis barang yang dapat muncul di banyak detail faktur yang berbeda, dibeli oleh banyak transaksi, tetapi satu baris detail faktur hanya mencatat satu jenis barang tertentu. Oke, kita akan lanjut mengerjakan soal yang keempat, yaitu lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Jadi kita akan mengerjakan normalisasi yang telah kita bikin sebelumnya. Di sini saya sudah punya script untuk dari perintah create table setiap yang sudah diproses normalisasinya. Di sini saya sudah membuat dari create table supplier, create table barang, create table faktur, dan create table detail faktur. Maka yang setelah kita melakukan implementasi, maka kita akan cek satu persatu yang kita buat tadi. Dari kode barang, tabel barang sudah sesuai dengan normalisasi. Dari tabel detail faktur, kita cek sudah sesuai dengan proses normalisasi 3NF. Yang ketiga yaitu tabel faktur. Sudah sesuai dengan proses 3NF yang sudah kita bikin. Yang keempat, tabel supplier. Sudah sesuai dengan yang kita normalisasikan ke 3NF. Lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu melakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang telah diperoleh. Minimal 5 record untuk data untuk DML. Jadi kita sini sudah bikin scriptnya juga dari perintah insert untuk menambahkan setiap data yang pada tabel. Di sini kita sudah nyalin perintah insert pada beberapa tabel, yaitu di tabel supplier ada 5 perintah, ada perintah DML, 5 perintah DML di tabel supplier, dan juga di tabel barang ada 5 perintah DML, dan juga di tabel faktur ada 5 juga, dan di tabel detail faktur. Maka kita akan melakukan proses DML-nya. Apakah sudah jalan? Maka setelah begini kita akan mengecek satu-satu apakah data yang kita masukin di tiap tabel itu sudah ada atau belum. Jadi untuk di tabel barang ini sudah masuk data yang kita bikin, maka kita cek di tabel detail faktur. Untuk di tabel detail faktur ini sudah masuk sesuai dengan yang kita bikin. Dan di tabel faktur ini sudah sesuai juga yang kita bikin juga. Dan yang terakhir adalah tabel supplier, sudah sesuai dengan yang kita lakukan implementasi SQL-nya. Untuk pengerjaan soal nomor 1 sudah selesai, maka kita akan beralih ke soal nomor 2, yaitu buatlah database dengan nama DBATS Patikum PBD nomor 2. Maka kita akan membuat database tersebut.
Jadi di sini kita sudah membuat database di soal yang pertama. Kita akan tengok di soal kedua, yaitu buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki filenya sebagai berikut, yaitu ID, nama, alamat, dan gaji. Tipe datanya integer, varchar, varchar, and integer. Mari kita bikin. Di sini saya sudah membuat dari beberapa perintah yang sebelumnya, yaitu create tabel pegawai, terdapat ID, nama, alamat, gaji, dan primary key-nya itu ya ID. Di sini sudah jalan untuk tabel pegawainya. Mari kita cek apakah sudah jalan. Di sini sudah jalan dan masuk. Maka untuk soal ini sudah selesai. Maka kita akan beralih ke soal berikutnya, yaitu masukkan data-data berikut. Di sini ada Arif, Andi, Burhan, Fikri, Faris, Sigit, Ivan, Hanif, dan Zakialuddin. Dan alamatnya sesuai dengan masing-masing nama dan gajinya. Maka kita akan memasukkan data-data ini di tabel pegawai menyesuaikan dengan pada soal. Di sini saya sudah membuat script untuk perintah insert dari tabel pegawai yang sesuai dengan soal. Mari kita akan jalankan apakah sudah berjalan. Maka kita cek di tabel pegawai apakah data-data yang kita diinputkan di SQL sudah masuk. Sudah masuk di sini sesuai dengan soal. Maka soal ini sudah selesai. Soal berikutnya yaitu hapuslah record dengan ID 100. Maka kita akan menghapus record di ID 100, yaitu si Arif. Kita akan hapuskan recordnya dengan melakukan perintah delete from pegawai where ID maka setelah kita melakukan perintah delete from pegawai where ID 100, maka uh, nama Arif tidak ada lagi di tabel pegawai. Maka kita cek apakah masih ada. Di sini sudah tidak ada ID 100, maka di soal ini telah selesai. Kita beralih ke soal berikutnya, yaitu update data ID untuk di 101 dan 102 sebagai berikut. Mengubah nama Naila, alamatnya Surabaya, dan gajinya 100, Raffi, Semarang, dan 1400. Kita mengubah nama-nama dan alamat beserta gaji yang pada ID 101 dan 102.
Maka setelah kita melakukan perintah update pada Naila dan Raffi, coba kita masukkan. Nanti kita cek di tabel pegawai apakah berubah di ID 11 apa 11 dan 102. Di sini sudah berubah untuk 11 dan 102. Berisi di ID 11 berisi nama Naila, alamat Surabaya dan gajinya 10.000. Di ID 102 nama Raffi, alamat Semarang dan gaji 14.000. Kita beralih ke soal berikutnya. Lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Maka kita akan mengerjakan di soal nomor A. Untuk perintah itu, untuk melakukan semua untuk mengecek itu, kita melakukan perintah select from pegawai. Maka muncul semua data-data di tabel pegawai sesuai dengan kita berikan perintahnya. Soal ke nomor B, yaitu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Maka kita akan melakukan perintah yaitu select nama gaji from pegawai. Maka akan muncul perintah dari select nama-nama beserta gaji yang ditampilkan. Kita lanjut ke soal bagian C. Kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Kita akan bikin perintahnya. Select nama, alamat from pegawai where nama like maka akan muncul nama dari alamat nama yang beralamat dari awalannya F, yaitu Fikri dan Fairis pada alamat Madiun dan Malang. Lanjut kita akan beralih ke soal nomor D, yaitu kolom dan nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Maka kita akan bikin implementasinya. Tinggal mengubah persennya ke depan. Di sini sudah terdapat nama yang berakhiran dengan N, yaitu ada dua. Yang pertama Ivan beralamat Kediri dan Zakiuddin beralamat di Surabaya. Perintah ini gunanya untuk sebagai melihat dari awalannya nama anggota itu siapa yang berakhiran di N. Berikutnya kita akan mengerjakan soal ke nomor E. Kolom nama dan gaji yang mempunyai di atas 15.000.
Kita akan mengetik perintah dengan gaji di atas 15.000 dengan perintah select nama gaji from pegawai pegawai where nama like less. Maaf, salah perintah. Maka di sini muncul nilai nama yang memiliki gaji di atas 15.000, yaitu Faris 17.000, Sigit 20.000, Ivan 16.000, Zakewudin 21.000. Kita akan mengerjakan soal berikutnya, yaitu kolom nama alamat dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Kita akan mengetik select nama alamat gaji from pegawai per gaji 13.000 and alamat maka muncul perintah yang memiliki gaji di atas 13.000 yang beralamat di Surabaya, yaitu Sigit memiliki gaji 20.000 dan Zakiyudin memiliki gaji 21.000. Maka kita akan beralih ke soal berikutnya, yaitu kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Maka muncul nama yang memiliki gaji di kisaran harga 15.000 sampai 20.000, yaitu Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Selanjutnya, kita akan mengerjakan gaji max min rata-rata dari tabel pegawai.
kita akan mengetik perintahnya yaitu select max s gaji min gaji plus. Maka muncul hasil dari perintah yang kita bikin, yaitu yang memiliki gaji maksimum yaitu 21.000, gaji minimum yaitu 10.000, rata-rata gaji memiliki 15.000. Maka kita akan melakukan pengerjaan di soal nomor 3 yaitu lakukan instruksi berikut. Yang pertama itu buat database dengan nama dbats petikum ppd nomor 3. Di sini saya sudah membuat database-nya. Maka kita akan beralih ke nomor berikutnya yaitu buat tabel dengan nama barang seperti berikut dengan filenya yaitu KD barang, nama, harga beli, harga jual, jumlah, tipenya varchar, varchar, integer, 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 nolnya no, yes, 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 key-nya primary, default, nol semua dan ekstranya tidak ada. Di sini saya sudah membuat script dari create tabel barang sesuai dengan soal. Maka kita akan jalankan apakah masuk. Maka tabel yang kita bikin dari tabel barang sudah masuk di database Petikum PPD nomor 3. Berikutnya kita akan melakukan perintah insert dari tabel yang kita sudah bikin. Maka yang kita melakukan perintah insert sudah masuk di tabel barang sesuai dengan soal. Selanjutnya, kita akan mengerjakan di soal ke nomor 3, yaitu buatlah tabel detail pembelian seperti berikut. Yaitu filenya terdapat KD barang, harga beli, harga jual, jumlah dan operator, varchar, integer, 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 dan varchar, nolnya no dan yes yes, key-nya tidak ada, defaultnya 0 dan ekstranya tidak ada.
Di sini saya sudah punya script dari tabel detail pembelian, yaitu terdapat filenya KD barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Maka yang sudah kita bikin sebelumnya sudah masuk pada struktur di tabel detail pembelian. Selanjutnya kita akan membuat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis, membuat trigger untuk mengupdate jumlah barang sesuai dengan perintah yang ada. Maka kita akan jalankan perintah delimiter yang sesuai dengan soal tersebut.
Maka ini tadi sudah masuk di perintah trigger yang kita bikin. Kita akan beralih ke soal berikutnya, yaitu lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Kita akan masukkan perintahnya. Insert itu data pembelian. ST satu lima. Maka sudah masuk di insert into detail pembelian. Maka kita akan cek apakah ada. Sini sudah masuk tabel yang kita bikin, perintah insert yang sudah kita bikin dengan ST001, harga beli 2000, harga jual 2200, jumlah 5, dan operatornya adalah admin. Di soal berikutnya, lihatlah berapa jumlah barang LST01 sekarang. Kita akan melakukan perintah select jumlah from barang where ada barang maka di sini sudah masuk perintah jumlah from barang where pada barang di sini saya sudah membuat select jumlah from barang dari tabel pada barang LST001 dengan jumlahnya yaitu 5. Soal ke nomor 3 yaitu lakukan lagi untuk insert dari barang LST01 sebanyak 10 kali. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Di sini nampak jumlah from ini dengan jumlahnya adalah 15.
Soal terakhir yaitu beri penjelas setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Di sini ada beberapa perintah. Yang pertama itu adalah delimiter. Itu kegunaannya adalah mengubah premisa perintah standar menjadi perintah ini ke slash agar MySQL tidak mengeksekusi dari trigger sebelum selesai ditulis. Perintah create trigger stok barang itu mendefinisikan nama trigger baru yaitu stok barang. Perintah before insert on detail pembelian itu adalah instruksi agar trigger berjalan sebelum data baru benar-benar masuk ke tabel detail pembelian. Perintah for each row itu gunanya adalah trigger untuk menjalankan untuk setiap baris data yang dimasukkan. Untuk perintah begin ini adalah menandai dimulainya blok perintah di dalam trigger. Untuk perintah update barang set itu gunanya adalah perintah untuk mengubah data di tabel barang. Perintah if is nol jumlah itu adalah perintah logika untuk mengecek jika stok awal kosong maka dianggap nol agar perhitungannya tidak error. Untuk perintah plus new titik jumlah adalah menambahkan nilai stok lama dengan nilai jumlah yang baru saja diinput di tabel detail pembelian. Perintah where KD barang sama dengan new titik KD barang memastikan stok yang diupdate hanya untuk barang yang kode barang yang sama dengan yang sudah diinput. Perintah end itu adalah menandai akhir dari blok perintah trigger. Perintah delimitary itu mengembalikan pemisah perintah ke standar awalnya. Jadi sekian dari pembahasan saya. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf dan bila ada kata-kata saya yang kurang menjelaskan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.